Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi di channel saya, Maman Suryaman. Pada kesempatan kali ini, di tugas 1.3.a.6, demonstrasi kontekstual modul 1.3, rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk dapat membuat visi guru penggerak, maka dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif juga merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Agar dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif, maka dapat dilakukan dengan metode Bagja. Berikut adalah tahapan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama adalah merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Selanjutnya gali mimpi, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir, ambil eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi saya adalah terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, aktif, mandiri, terampil, bahagia dalam belajar, serta dapat berkolaborasi dengan keberagaman yang ada. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis, aktif, kreatif, mandiri, melalui pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Setelah membuat prakarsa perubahan, selanjutnya saya membuat pertanyaan dan rencana tindakan di tahapan Bagja. Berikut adalah pertanyaan dan rencana tindakan yang sudah saya buat di tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau define, yaitu pertanyaan yang sudah saya buat. 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, mencari referensi untuk menyusun asesmen awal gaya belajar murid. Yang kedua, melakukan asesmen awal dengan mengisi kuesioner atau wawancara untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, berdiskusi dengan murid tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang sudah saya buat yaitu 1. Aktivitas apa menurut murid yang membuat pembelajaran itu menyenangkan? Yang kedua, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikan, 1.
mencari contoh baik tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui pelatihan mandiri di PMM. Yang kedua, melakukan survei dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Adapun pertanyaan yang sudah saya buat yang pertama yaitu, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan baik? Yang kedua, harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya dengan tidak menghakimi. Yang kedua, membuat gambaran sikap murid dalam kesalahan yang mereka buat melalui wawancara, sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, guru dan murid membuat harapan mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang sudah saya buat yaitu, 1. Apakah langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? 2. Bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? 3. Apakah tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan. 1. Membuat daftar pertanyaan awal untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid. Yang ketiga, membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Yang terakhir, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang sudah saya buat yang pertama yaitu, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di kelas? Yang kedua, kapan pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan ini akan diterapkan? Yang ketiga, apakah tujuan tindak lanjut setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan. 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, membuat jadwal observasi kelas supaya rekan guru dapat memantau kelas saya. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, berefleksi setiap akhir pembelajaran dan merencanakan tindak lanjut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.